Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kebakaran terjadi di Pasar Kambing Tanah Abang. Belum diketahui kerugian akibat kebakaran ini. Kobaran api terlihat menghanguskan kawasan Pasar Kambing Tanah Abang sore ini. Belum diketahui penyebab kebakaran dan kerugian akibat kebakaran. Sementara sejumlah unit damkar telah dikirimkan ke lokasi. Nekat melakukan atraksi di jalan raya, sebuah angkot di Cianjur, Jawa Barat kecelakaan menabrak mobil lain. Akibat kejadian tersebut, 6 orang luka parah. Tak hanya memacu dengan kecepatan tinggi, supir angkot ini juga nekat beratraksi duduk di atas jendela saat melaju di jalan raya. Tak bisa menguasai kendaraannya, angkot ini pun menabrak mobil lain dari arah berlawanan. Kejadian ini berlangsung di Jalan Raya Bandung Cianjur, Kampung Cikijing, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 2 mobil ringsek dan 6 orang luka serius. Jadi ketika melewati dari Tugu Kuda kosong tersebut belok ke kanan arah ke kota, yang bersangkutan melakukan atraksi berkendara, jadi keluar dari kaca pengemudi, lanjut melakukan atraksi dan hilang kendali sehingga kendaraan angkot tersebut masuk ke jalur lawan. 4 orang korban telah diizinkan pulang, sedangkan pengemudi angkot serta penumpang yang ada di mobil minibus patah tulang kaki. Usai perawatan, polisi akan memeriksa supir angkot dan menerapkan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas tentang gangguan di jalan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, Newsmaker Awards 2021 memberi apresiasi kepada seluruh insan yang berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Penerima penghargaan adalah seluruh toko yang berhasil bertahan dan berkembang meski dilanda pandemi. Bank Rakyat Indonesia sukses raih 2 penghargaan sekaligus dalam ajang iNewsmaker Awards 2021. Tak hanya mendapat penghargaan sebagai perusahaan inovatif terbaik, Direktur Utama Bank BRI, Sunarso, juga dinobatkan sebagai The Best CEO. Penghargaan The Best CEO diberikan kepada figur pemimpin perusahaan yang mampu menginspirasi serta memimpin perubahan di perusahaan untuk beradaptasi sehingga mampu bertahan dan unggul dalam kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih kepada iNews atas penghargaan iNewsmaker Award 2021 yang diberikan kepada saya untuk kategori The Best CEO. Penghargaan ini saya persembahkan kepada pekerja BRI, insan brilian di seluruh Indonesia, serta kepada seluruh nasabah BRI, terutama pelaku UMKM yang tengah berjuang untuk bangkit di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk terus memberikan kontribusi terbaik terhadap negeri ini. iNewsmakers Awards 2021 mengambil tema Outsmart the Pandemic, Fostering Innovation and Agility to Survive in Uncertainty. Penghargaan diberikan kepada seluruh insan yang berkomitmen menggerakkan dan memulihkan roda ekonomi meski masih dilanda pandemi. Digelar di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta, iNewsmaker Awards 2021 digelar dengan protokol kesehatan ketat. Sejumlah nominator pun mengikuti acara tersebut melalui sambungan virtual. Dari Jakarta, Devi Prihartiningsih, Maria Oktoba, Syahrul Romadoni, iNews melaporkan.
MNC Peduli bersama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Dinas Sosial Kota Surakarta turun langsung memberikan bantuan ke paguyuban tukang becak keraton dan ke sejumlah panti jompo di Kota Solo. Bantuan ini merupakan bagian dari acara peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88. Pandemi COVID-19 juga berdampak kepada tukang becak di Kota Solo. Tukang becak yang tergabung dalam paguyuban tukang becak Keraton Solo, Jawa Tengah ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini mendorong MNC Peduli bersama Komisi Penyiaran Indonesia bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Solo memberikan bantuan berupa sembako untuk meringankan beban ekonomi para tukang becak ini. Berhubung selama pandemi ini sepi, cari uang ya memang susah sekali. Ya alhamdulillah dapat bingkisan dari MNC Peduli. Tak hanya tukang becak, bantuan dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional ke-88 ini juga diberikan kepada sejumlah panti jompo di Kota Solo. Bantuan berupa cairan disinfektan, hand sanitizer, dan masker ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi para lansia agar tidak mudah terpapar COVID-19. Ini merupakan suatu kegiatan yang rutin daripada MNC Peduli. Cuman untuk kali ini kita kaitkan dengan Hari Penyiaran Nasional. Sebenarnya merupakan kerutinan kita dilakukan tidak hanya di Kota Solo, tapi kita lakukan di seluruh Indonesia, juga termasuk dampak daripada COVID ini. Terima kasih kepada KPI dan juga MNC Peduli yang telah memilih Kota Surakarta sebagai lokasi bakti sosialnya. Ini artinya bahwa masyarakat Surakarta nanti akan menerima bantuan sehingga akan bisa merasakan kebahagiaan. Dampak pandemi COVID-19 hingga kini masih dirasakan masyarakat. Untuk itu bantuan masih mereka harapkan. Mari bersama MNC Peduli kita terus membantu masyarakat yang terkena musibah untuk meringankan beban mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan dan Polisi akan menyekat 333 jalur mudik dari Lampung hingga Bali untuk memantapkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Kami kembali usai jeda berikut ini.